dilayani oleh Pastor Dr. Lin Simanjuntak yang selalu dan setia mendampingi suaminya, Bapak Brigjen Purnawirawan Simanjuntak. Dan hari ini kita akan mendapatkan siraman rohani atau berkat surgawi untuk kita semua. Untuk Ibu Lin kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami tahu sangat menyayangi kami, mengasihi kami, dan memberi kami waktu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam komunitas kecil ini Tuhan. Tapi kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami berupa firman yang akan kami dengarkan nanti. Engkaulah yang berkata-kata Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Kau layakkan ini. Terima kasih Bapa, kiranya semua kami ada dalam tangan pengasihan Tuhan dan hati pikiran kami tertuju hanya kepadamu, fokus kepadamu, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di sepanjang kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, semua yang sudah Kau berikan bagi kami dan yang akan Kau tambahkan lagi kepada kami. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yes. Bagi jemaat yang hadir di sini, saya mengucapkan selamat hari Minggu, dan juga kepada jemaat yang ada hadir melalui Zoom juga saya mengucapkan selamat hari Minggu dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita mendapat tema merendahkan diri seperti Kristus. Rendahkan diri seperti Kristus ya. Di buku saya merendahkan diri seperti Kristus. Tadi sudah dibaca dengan Injil oleh Pak Yopi dan tadi sudah dibacakan oleh anak-anak kita yang cantik-cantik tadi. Filipi 2 udah diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 13 ya. Merendahkan diri seperti Kristus. Di ayat 3 sama 4 dikatakan dengan rendah hati. Dengan rendah hati, udah tadi kita dengar ya. Karena umat manusia yang telah jatuh dalam dosa berpembawaan egosentris, maka dunia kurang menghormati sifat rendah hati. Pada suatu komunitas, ini cerita ya. Seorang bapak yang berusia 68 tahun mendapat bintang anugerah. Hal rendah hati. Mungkin dalam setiap pelayanan dan dinilai bertahun-tahun dia selalu rendah hati ya, karena dianggap sebagai anggota yang sangat rendah hati. Tapi beliau selalu memakai pin penghargaan itu, penghargaan rendah hati tersebut dalam berbagai kesempatan acara-acara besar yang diadakan. Bagaimana pikiran kita? Apakah itu rendah hati? Dia diberi pin penghargaan rendah hati, terus dipakai. Beda itu dengan lencana-lencana yang dikasih negara ya, yang berjuang sudah 20 tahun, seperti tentara, polisi, beda ya itu ya. Itu memang mereka harus pakai dalam setiap upacara-upacara kenegaraan. Tapi dengan demikian, apakah itu dibenarkan? Itu bisa kita pikirkan untuk diri kita sendiri ya, aplikasikan ke diri kita. Apakah benar itu dipakai? Pin yang untuk penghargaan rendah hati tadi. Kesannya jadi sombong ya, jadi banyak yang bisik-bisik. Kita nggak tahu mau menentukan bagaimana, karena itu memang diberikan dengan upacara. Nah, jadi pas ada acara-acara komunitas itu berkumpul, dia selalu make, ya bangga. Nah, apakah itu bisa dibilang rendah hati? Nah, itu kita harus pikirkan dalam kehidupan kita juga, kita sering demikian ya. Kita selalu mengharap pujian, kita selalu mengharap hormat orang. Nah, itu sebenarnya Tuhan tidak berkenan dengan demikian. Kita harus mengerjakan sesuatu hanya untuk Tuhan katanya. Alkitab yang berisi pandangan yang berpusat kepada Allah dalam hal umat manusia dan keselamatan sangat mementingkan sifat rendah hati.
Situ kita udah tulis banyak ya, menyadari kelemahan-kelemahan kita harus rendah hati karena kita adalah makhluk hina dan berdosa. Selanjutnya Allah tinggal bersama orang yang hidup dengan Allah hidup bersama orang yang hidup dengan rendah hati, orang yang hidup dengan rendah hati. Nah, jadi itu berarti tidak termasuk dong dia bangga dengan itu ya. Soal kecil tapi dari situ saja kita sudah melihat bahwa itu tidak baik di hadapan Tuhan ya, membanggakan pujian orang ya. Jadi mengenai Allah tinggal bersama orang yang hidup dengan rendah hati, tetapi menentang orang sombong. Di Yakobus 4 ayat 6 juga ditulis ya. Dan memberi kasih karunia lebih besar kepada anak-anaknya yang paling giat melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ini cerita lagi, seorang ibu cerita ini dari sebuah desa di India ya, di negara India. Seorang ibu memiliki 7 orang anak perempuan. Bingung kan 7 anak perempuan, laki-laki berapa saya di sini nggak ditulis ya. Dan memberi nasihat atau ajaran yang sangat ekstrem kepada anak-anak gadisnya yang setiap akan menikah, setiap mereka mau menikah yang perempuan-perempuan ini, dia selalu mengatakan akan karakter mertua ya. Mertua itu kan macam-macam karakternya, kelakuannya, ada yang galak, ada yang apa gitu ya, beragam lah ya. Ini anak-anak perempuannya ini sebelum menikah harus belajar melatih diri untuk rendah hati menghadapi mertua. Jangan sampai kita direndahkan. Karena kita sudah merendahkan diri, benar-benar di titik nol. Artinya apa? Dia nasihati kepada anak perempuannya. Kamu mengatakan pada dirimu sendiri di hadapan Tuhan bahwa menjadi pencuci piring mertuamu pun engkau tidak mampu. Saya kadang-kadang kalau mau mengatakan ini saya mau nangis. Karena saya mendengar cerita itu sebelum saya menikah ya. Bagaimana galaknya sih mertua itu, saya gitu. Sampai saya waktu saya belum kawin sama Pak Junta, saya berniat, pokoknya mertua saya harus baik. Kalau nggak baik saya nggak mau. Jadi saya bukan suka sama anaknya duluan, lihat mertuanya dulu kan. Nah, pokoknya mertuanya baik saya mau, baru saya pikirkan anaknya gitu loh. Jadi itu kadang-kadang prinsip hidup seseorang. Terus ada lagi adik saya mendengar cerita ini, yang cerita ini juga mama saya sendiri sih, tapi dari buku dari negara India. Mama saya pun kebetulan punya anak 7 perempuan ya. Adik saya kebetulan, pokoknya saya mau kawin sama yang nggak punya mertua, nggak ada mamahnya lagi. Gitu sampai gitu, bener dia kawin sama orang yang nggak ada ibu mertua. Dan itu sampai difilmkan anak saya loh. Demi Ucok itu kan ada itu kan. Pokoknya saya mau kawin sama orang yang tidak punya mama. Ada itu saking ketakutannya mertua itu galak apa. Terus tapi saya mungkin Tuhan dengar ya mertua saya baik dan tapi saya tetap megang prinsip itu. Kamu harus menjadi orang yang mencuci piringnya aja kamu sebenarnya tidak layak seperti yang disampaikan oleh Tuhan seperti yang dikatakan Yohanes ya. Mencuci kasutnya Tuhan Yesus saja dia tidak layak. Jadi ini anak-anak gadis dengar ini ya. Jadi kita berada di titik nol. Kalau kita berada di titik nol, kita tidak akan bisa direndahkan lagi. Udah rendah toh. Jadi segala-galanya kita bisa sabar. Ini anaknya masih hidup nih, tanya tuh. Mertua saya punya mertua 43 tahun atau 45. Tidak pernah saya bertengkar. Saya selalu diem. Saya hanya berdoa sama Tuhan, saya ingat itu. Jadi tukang cuci piringnya aja kamu tidak mampu ya. Sampai gitu. Jadi kalau kita membawakan diri kita seperti kita di rumah bapak kita, wah berantem terus kan. Apalagi nanti sama mertua tinggal di rumah dia lagi. Kan ada sekarang kan tinggal di Pondok Indah mertua kan. Sebelum mempunyai rumah sendiri, kadang-kadang bertahun-tahun ya. Nah, tapi kalau sudah kita di titik nol, nah ini yang ada anak gadis ya. Cobalah. Tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada lagi merasa direndahkan, tidak akan ada lagi merasa sakit hati. Karena kita udah di titik nol itu. Bayangin mencuci piringnya aja sebenarnya kita nggak layak. Apalagi dekat berdampingan kan. Nah, tuh, jadi disuruh itu orang tua itu mamahnya itu
Di setiap dia mengawinkan putrinya, dia selalu mengatakan itu. Kebetulan mama saya juga menceritakan itu sama kami, dan kebetulan kalau saya lihat 7 dari putri mama saya belum pernah ada yang bertengkar sama mertuanya. Apalagi yang paling besar, itu mencuci kotoran-kotoran mertuanya karena nggak bisa apa-apa udah bertahun-tahun. Tapi anaknya semua bagus-bagus jadi, dan dia pun sampai usia berapa kemarin 71, suaminya 86 ya, udah nggak ada. Tapi anak-anaknya bagus. Nah, yang kedua memang yang agak ekstrim ya, tapi lumayan juga. Cuman ya yang kedua ini mungkin merasa susah melakukan itu kan, karena dia sudah hebat kan, dia kawinnya juga sudah sarjana, sudah ini, sudah punya, terus punya mertua seperti demikian, dari kampung, dari apa. Nah, itu dia merasa susah melaksanakan itu, nasihat itu ya. Nah, tapi ya kita memang harus belajar, tidak bisa sebentar begitu ya. Kita harus tahu posisi kita di mana sebagai menantu ya. Jadi jangan sampai kita direndahkan, itulah nasihat orang tua itu. Jangan sampai nanti kita direndahkan, jangan sampai kita dilecehkan, karena kita benar-benar sudah di titik nol. Siapa lagi mau merendahkan lagi, dia udah di titik nol ya, tidak ada bisa lagi kan. Seperti halnya Pak Jokowi sekarang juga saya lihat demikian, selalu merasa bahwa dia adalah di titik nol. Jadi tidak ada lagi yang bisa menjatuhkan dia. Dia menghadapi segala sesuatu sabar ya, sabar dan tenang ya. Jadi kita juga sebenarnya harus demikian ya. Tapi dalam satu sisi kadang-kadang kita nggak bisa, apalagi sudah kebangetan mungkin ya. Tapi kalau kita ingat itu, kalau berhubungan langsung dengan mertua, saya pikir bisa ya, karena kita menjaga hubungan. Karena kalau sama orang tua, kita mau bagaimanapun tetap orang tua, tetap kita dirangkulnya. Tapi kalau mertua nggak bisa. Sekali saja kita sudah berbuat dianggapnya tidak baik, udah selanjutnya sampai habis. Ya, jadi kita mesti, apalagi yang anak-anak gadis, anak muda juga lah, sama ya. Nah, sebagai orang percaya kita harus hidup dengan rendah hati, seperti terhadap orang lain, seraya menganggap mereka lebih penting dari diri kita sendiri. Di Roma 12 ayat 3 itu tertulis ya. Mereka lebih penting, tapi bukan berarti kita tidak berkarya, tidak bekerja, atau tidak berprestasi. Tetap aja kita kerjakan semuanya apa yang tugas kita. Prestasi penting ya, penting, tapi segala sesuatunya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mencari pujian ya. Lawannya kerendahan hati adalah kesombongan, suatu perasaan yang berlebih-lebihan tentang kepentingan diri dan harga diri. Nah itu tadi. Dan harga diri di dalam seseorang yang percaya akan kebaikan, keunggulan, dan prestasinya sendiri. Tidak dengan oleh Roh Kudus, bantuan orang lain, tidak. Jadi dengan dirinya sendiri. Kecenderungannya yang tak terelakkan dari sifat manusia dan dunia adalah ke arah kesombongan, bukan kerendahan hati. Kita bisa baca di 1 Timotius 6 ayat 17 ya, Yesaya 14 ayat 13, 14, banyak ada 4 itu ya. Di ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Di sini Paulus menitik beratkan bagaimana Yesus meninggalkan kemuliaan yang tiada taranya di sorga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba. Serta taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Di ayat 5-8 itu ya. Kerendahan hati dan pikiran Kristus harus terdapat dalam para pengikutnya yang terpanggil untuk hidup berkorban dan tanpa mementingkan diri, memperdulikan orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Ini sulit memang ya sebagai kita ya, tapi kalau kita ingat tadi, kita harus berada di titik nol, kita sudah nggak ada lagi rasa yang direndahkan tadi. Tadi sebelum masuk ke rumah mertua, apalagi mau tinggal di sana harus punya sikap prinsip yang benar-benar membuat kita tidak direndahkan lagi, tidak dicemooh atau dilecehkan ya. Karena kita udah di titik nol tadi ya. Dan di ayat 6-7 menyatakan bahwa walaupun Tuhan Yesus Kristus dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi serupa dengan manusia, pada hakikatnya Yesus Kristus selalu adalah Allah, setara dengan Bapa. Sebelum selamanya
dan sesudah masa hidupnya di bumi. Bahwa Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, Yesus saja demikian ya. Berarti bahwa ia melepaskan segala hak istimewa dan kemuliaannya di sorga agar kita di bumi ini dapat diselamatkan. Kemarin saya lihat seorang pemain bola berdarah Afrika, mungkin yang bapak-bapak anak muda ini tahu ya, namanya Sadio Mane, tahu? Sadio Mane, selevelnya siapa itu yang itu yang punya anak angkat orang Aceh itu? Hah? Ronaldo ya, saya lupa lagi. RC7 ya namanya. Ronaldo apa sih? Nah itu selevel dia itu Sadio Mane. Dia katanya selalu membawa HP yang sudah pecah gitu ya. Nggak pecah banget lah, masih bisa dipakai. Terus padahal ya penghasilannya itu sampai 9 juta itu per tahun tuh. Berarti kalau uang rupiah 140 miliar ya, 1 tahun. Kita 1 miliar itu belum ada gitu ya, 140 coba. Terus teman-temannya bilang, kamu kenapa sih HP-nya masih, terus dia bilang gini, saya bisa membeli mobil mewah 1 tahun 10, pesawat pribadi juga, jet bisa beli 2, tiap tahun bisa membeli jam tangan berlian berapa, pakai berapa biji dari tangan. Tapi saya bukan itu katanya. Tapi saya lebih mementingkan anak-anak di negara saya yang tidak sekolah. Jadi dia mendirikan rumah-rumah sekolah yang gratis, rumah sakit. Pokoknya apa saja yang keperluan untuk orang-orang di negaranya yang miskin. Dia selalu memberi uangnya itu ke sana ya. Jadi penghasilan itu bukan untuk dirinya sendiri. Itu juga hal yang bisa dilakukan orang-orang yang rendah hati. Kalau orang-orang yang sombong, yang flexing, menunjukkan hartanya di Facebook, di mana pakaiannya, sampai kadang-kadang pinjam juga foto ya. Di mobil mewah orang foto sementara, apa namanya itu? Apa? Itu yang pakai foto apa? Selfie. Selfie ya. Banyak loh ya yang bukan punya dia. Nah, ini coba dia punya sendiri. Ini adalah salah satu ya yang orang yang benar-benar punya prinsip hidup rendah hati. Jadi uangnya yang 140 miliar per tahun itu dipakai untuk membantu anak-anak di negaranya yang miskin ya. Jadi hal pengosongan dirinya oleh Tuhan yang dikatakan dalam naskah Yunani yaitu mengesampingkan kemuliaan, kedudukan, kekayaan, dan segala hak sorgawi dan penggunaan sifat-sifat ilahi. Tidaklah sekedar berarti secara sukarela menahan diri untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewa ilahinya, tetapi juga sukarela menerima penderitaan, kesalahpahaman, perlakuan buruk, kebencian, dan kematian yang terkutuk di kayu salib. Itu Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Sesudah kita ada di titik nol, apa kita siap, ikhlas, menerima perlakuan orang? Ya kadang-kadang kita ikhlas bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi mengadulah sama Tuhan ya. Jangan mengadu sama yang tidak tepat. Itu makin menjadi-jadi hal itu. Tapi kalau kita mengadu sama Tuhan, Tuhan bisa menyelesaikan, memberi kesabaran pada hati kita, memberi berkat malah ya, mengganti hal-hal yang kita buat kita menderita menjadi penghiburan. Kan kekuatanku di tempat maha tinggi. Apa nih? Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan penghiburan. Itu benar-benar saya ingat banget itu. Kau kekuatan dan penghiburan. Memang kita benar-benar manusia yang lemah sebenarnya. Gak bisa apa-apa. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 5, di sini juga ada tadi ditulis ya. Kita bisa. Sampai saya orangnya takut suntik ya.
Tapi saya bisa menjalani pasang ring 2. Itu sakit banget loh. Sampai sesudah selesai justru tensi saya naik sampai hampir 200. Udah hampir lewat itu kalau saya, karena biasanya 90, 110 kan. Melihat orang-orang yang kesakitan justru saya tensinya naik. Di situ saya dibawa ke kamar istirahat, langsung turun dia. Jadi memang kita kalau nggak bergantung sama Tuhan, ya itu bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi kalau kita bilang, saya dalam Tuhan, oh itu yang sakit itu pun istilahnya yang ambil sakit itu Tuhan gitu loh. Kita bisa, Tuhan Engkau yang tolong aku Tuhan, aku tidak kuat. Dalam hal apa saja, dalam tugas, dalam menjalankan kewajiban ya, kewajiban itu ngurus anak, itu kan siapa nyangka kita bisa ngurus bayi ya, ngurus anak, apalagi saya 3 tahun 3 loh, balita 3, bapaknya nggak pernah ada di rumah, tentara ke sana kemari kan, nggak pernah tahu dia anaknya sekolah di mana, anaknya tamat kapan, nggak tahu. Jadi kita dikasih Tuhan kekuatan itu, ya, jadi jangan takut. Nah, di sini ada sedikit Ureh idamku, siapa yang kenal? Dia mengatakan ya, hanya orang yang tidak tinggi yang meninggikan diri sendiri. Orang yang tidak tinggi yang meninggikan dirinya sendiri. Sebab ia ingin ditinggikan orang lain. Bahkan ada yang meninggikan diri dengan cara merendahkan orang lain. Ingin ditinggikan, ingin dikatakan orang tinggi dengan cara merendahkan orang lain. Jadi orang yang tidak tinggi aja yang mau meninggikan diri ya. Jadi kalau kita tinggi di dalam Tuhan aja kita bilang, pasti kita udah merasa cukup ya, cukup dengan apa yang dikasih Tuhan. Orang yang sering menunjukkan keunggulan diri, menunjukkan kehebatannya, sesungguhnya ia tidak yakin bahwa dirinya punya keunggulan. Atau setidak-tidaknya ia ingin orang lain mengetahui ia punya keunggulan. Ada orang-orang begitu di sini? Nggak hadir ya. Ada sih aku tahu tapi nggak hadir orangnya. Kita bisa lihat kan orang yang selalu menunjukkan keunggulannya supaya orang memuji, menghormati, menghargai ya. Nah, jadi kita harus ingat ya, langit itu tidak pernah mengatakan dirinya tinggi. Langit tinggi nggak? Semua orang tahu langit tinggi ya. Tapi dia pernah bilang, hei aku tinggi, nggak pernah kan? Nah jadi ya itu, langit itu tidak pernah mengatakan dirinya tinggi. Dalam pencapaian tugas, prestasi, dan lain sebagainya, kita tidak perlu mengharapkan pujian, penghargaan, atau hormat yang hanya sementara. Kadang-kadang kita sakit hati, karena nggak dihormatin, nggak dihargain pekerjaan kita. Padahal mungkin orang itu lupa, mungkin orang itu banyak kerjaan, banyak ini. Tapi kita akhirnya karena kita nggak dihormatin, nggak dihargain, kita tinggalkan itu tugas. Padahal belum selesai kadang-kadang. Atau seandainya juga selesai, padahal masih ada lanjutannya. Karena Tuhan kan mengatakan, kamu beres di perkara yang kecil, kamu akan saya berikan perkara yang besar. Ya kan? Jadi udah, kalau kita kerjakan aja untuk Tuhan, nanti kita dikasih lagi, lebih hebat lagi. Lebih bagus lagi ya. Jadi kita hanya untuk kemuliaan bagi namanya yang besar saja, tidak untuk dipuji orang lain ya. Itu tadi kita ingat, langit tidak pernah mengatakan dirinya tinggi ya. Padahal dia tinggi kan, nah, sama teman Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga kan meninggalkan kemuliaannya di sorga. Meninggalkanlah semua kekayaan, kemuliaan yang ada di sorga ya. Turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Di ayat 12 dikatakan juga, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan bukan hanya dengan kekuatan manusia saja, tapi dengan kasih karunia Allah dan kuasa roh yang diberikan kepada kita. Untuk mengerjakan keselamatan kita harus menjadi kawan sekerja Allah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Kristus. Itu ditulis di 1 Ibrani 7:25 ya. Dan menerima kuasanya untuk berkehendak dan berbuat menurut kerelaannya. Jadi kita itu bekerja itu di dalam Kristus. Mau salah, mau benar, pokoknya Tuhan menjaga kita. Dan kalau kita di dalam Kristus,
Kalau kita ingat ya, kadang-kadang kita nggak ingat itu yang bikin salah. Kalau kita ingat, percaya deh kita tidak akan dipermalukan, malah kita diangkat, ditambahin anugerah yang sudah diberikannya kepada kita ditambahi. Ya. Jadi jangan takut dengan tergelincir, jatuh, gagal. Itu biasanya untuk meninggikan kita, menambah anugerahnya kepada kita. Karena tidak licin-licin aja sih jalan yang diberikannya, kan kalau licin-licin terus jatuh beneran kita nggak bangkit-bangkit ya. Jadi harus ada kerikil-kerikilnya, harus ada sekat-sekat ya, baru kita mendapatkan yang terbaik ya daripada Tuhan Yesus. Tapi kita tetap fokus kepadanya. Paulus juga menemukan peluang untuk rasa takut dan gentar, yaitu semua anak Allah harus mempunyai rasa ketakutan kudus di hadapan Tuhan ya. Jadi firman Allah itulah yang kita selalu baca, jadi supaya kita tahu bahwa ada ketakutan kepada Tuhan dan menyebabkan mereka berpaling dari segala kejahatan. Ketakutan akan Tuhan bukanlah sekedar kepercayaan yang disertai dengan rasa hormat. Takut sama Tuhan bukan hanya hormat aja, tetapi meliputi rasa hormat terhadap kuasa, kekudusan, dan pembalasan yang adil dari Allah. Dan rasa takut akan berbuat dosa terhadap Dia, lalu menghadapi akibat-akibatnya. Jadi takut dan gentar itu bukan hanya hormat sama Tuhan, beribadah aja, berdoa, udah cukup, enggak. Tapi harus kita ingat apa akibatnya yang akan kita perbuat ini. Apa akibatnya, apa resikonya kalau kita berbuat ini, itu harus ada ketakutan gitu. Jadi kekudusan itu harus tetap di dalam kita. Dengan bantuan Roh Kudus, tapi ya tidak dengan kekuatan kita sendiri. Ini bukanlah ketakutan yang bersifat membinasakan ya. Ketakutan kepada Tuhan bukan membinasakan, melainkan ketakutan yang mengendalikan dan memulihkan, yang menuntun kepada berkat Allah. Itu tadi yang saya katakan ya, malah berlipat-lipat. Dan hidup dekat dengan Dia, kepada kesucian moral dan kepada hidup dan keselamatan. Jadi Tuhan itu tidak akan membiarkan anak-anaknya yang takut pada Dia. Takut dalam arti kata itu tadi ya, bukan takut hanya beribadah saja, takut sama Tuhan. Jadi jadwal ibadah tetap, bukan itu yang mau Tuhan. Takut benar-benar, tapi melakukan hal-hal yang kudus. Hal-hal yang kudus yang tidak membuat dosa. Terakhir ya, ayat 13 ya. Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Kasih karunia Allah sedang bekerja di dalam anak-anaknya untuk menghasilkan di dalam mereka baik keinginan maupun kuasa untuk melakukan kehendaknya. Jadi apa keinginan kita, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Misalnya kita gini, pergi ke tempat orang sakit. Ya Tuhan, sembuhkanlah dia Tuhan. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita pegang tangannya. Tuhan akan menyembuhkanmu. Dalam nama Yesus, tidak mustahil bagi Tuhan. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita pegang tangannya. Coba deh, dengan hati tulus, berdoa dulu dari rumah, baru mau ke tempat yang sakit. Nggak sadar kita tuh pegang tangannya, kadang pegang kepalanya. Ya dia berproses sembuh. Saya sudah mengalami itu soalnya. Tapi saya yakin banget itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan kekuatan saya. Coba deh nanti. Benar-benar dia sembuh. Padahal itu waktu itu ada satu teman saya itu cancer loh. Dari Jepang aja filenya udah dipulangin. Nah tapi untuk selanjutnya saya juga kurang ngerti kenapa dia setahun kemudian ada lagi. Mungkin dia ada nasar yang tidak dilakukannya ya. Nasar juga perlu ya. Untuk maksudnya nasar juga penting untuk dilaksanakan, dilakukan, jangan hanya nasar aja. Karena ada orang itu kan, Tuhan kalau aku sembuh nanti aku akan begini, aku akan mau jadi melayanimu, aku akan begini. Tuhan kalau aku punya anak, aku akan nyerahkan anakku kepadamu untuk engkau pakai melayanimu. Seperti yang dikatakan Hana ya, untuk pada waktu anaknya Samuel lahir ya. Nah itu harus nasar itu harus dilakukan. Jadi kadang-kadang ada orang yang sudah sembuh, kumat lagi sakitnya karena nasarnya tidak dijalankan. Itu harus kita ingat. Jadi Roh Kudus tadi ya membantu kita berdoa, menolong kita menyampaikan, menjelaskan permohonan-permohonan kita yang paling dalam di lubuk hati kita yang paling dalam. Jangan takut. Jadi jangan takut untuk bermimpi,
punya cita-cita yang terbaik, meskipun tidak diucapkan dalam doa-doa kita, Tuhan tahu satu saat akan diberikan. Nyata, real. Karena kadang-kadang kita seperti saya kadang-kadang suka malu sama Tuhan meminta. Tuhan aku pengen, nggak berani. Di usia saya segini, mulai usia 20 tahun lalu juga saya sudah mulai ada hal-hal yang saya tidak berani mengatakannya sama Tuhan. Padahal saya kepengen, dalam hati saya, minta terus sama Tuhan, minta terus, saya melayaninya aja nggak sempurna, belum lengkap. Saya ngerjakan dulu lah kerjaan Tuhan, nanti aja, nanti sudah ini baru saya berani berdoa sama Tuhan. Kadang-kadang doa itu kita nggak berani meminta sesuatu karena udah diberikan ya, kita udah diberikan ini, diberikan itu, kok masih minta lagi, diem kita ya. Berapa tahun kemudian tiba-tiba itu ada dalam hati saya. Loh ini kok kayak di doaku padahal aku nggak berdoa. Nah itu tadi, Tuhan tahu apa yang di luar hati kita paling dalam. Dia tahu, dia berikan satu saat pasti diberikannya. Apalagi dengan yang saya katakan tadi, saya malu minta sama Tuhan. Saya kerjain dulu lah pelayanan-pelayanan ini. Nanti satu saat kan saya pasti berani lagi, minta lagi. Karena Tuhan tidak, jangan takut. Jadi jangan takut bermimpi, jangan takut punya cita-cita, jangan takut untuk mempunyai sesuatu. Katakan saja dalam hati. Walaupun tidak berani dengan doa, Tuhan tahu apa yang kamu inginkan dalam hatimu ya. Soal jodoh, soal materi juga bisa. Saya juga pernah materi, saya sampai nggak nyangka, loh ini kan aku pernah pengen punya ini, kok tiba-tiba ada, yang kita nggak sangka-sangka kan? Nggak kita sangka-sangka. Bisa aja, mungkin kita nggak punya uang, ada hadiah, ada lotre, ya, ada warisan dari siapa yang sayang sama kita, orang tua atau nenek atau siapa. Bisa aja. Jadi jangan takut bermimpi, jangan takut punya cita-cita. Kata-kata di dalam hati. Karena dikatakan di sini Roh Kudus membantu kita berdoa, menolong kita menyampaikan, menjelaskan permohonan-permohonan kita yang paling dalam. Apalagi yang mau pengantin-pengantin baru ya. Ada yang pengantin baru kan di sini mau pengantin baru ya. Itu punya cita-cita pasti yang sulit mungkin mengungkapkannya. Mungkin kalau berdoa sendiri dia bisa, tapi berdoa di keluarga yang ada orang mendengar mungkin dia malu ya. Tapi Tuhan tahu itu ya, semua tahu. Terus selanjutnya pekerjaan Allah bukanlah paksaan. Yang saya katakan tadi semua itu bukanlah paksaan. Atau kasih karunia yang mendesak, yang harus cepat, harus saat ini. Jangan lama-lama, bukan gitu ya. Jadi pekerjaan Allah bukan demikian. Tuhan yang tahu kapan waktunya yang terbaik, indah pada waktunya ya. Tetaplah kita dalam kerendahan hati. Pekerjaan kasih karunia di dalam kita selalu bergantung pada kesetiaan dan kerjasama kita sama Allah. Itu tadi, Allah maunya bagaimana? Allah maunya kita dalam posisi di titik nol, rendah hati. Jadi Tuhan baru mau membantu kita bekerja sama dengan dia itu. Kalau kita sombong, gak usahlah ikut-ikut Tuhan. Misalnya hati kita itu, hidup kita itu misalnya terdiri dari kotak ini, kotak ini, pekerjaan, kotak ini, materi, kotak ini, pasangan, kotak ini, keluarga, kotak ini, gini-gini. Kotak yang satu ini, Tuhan gak usah ikut campur lah di sini. Yang lain boleh, yang ini boleh. Gak boleh gitu ya. Tuhan dalam segala hal kehidupan kita harus ikut. Dalam segala hal, kita gembira, kita bahagia, kita sedih, kita pundung, Tuhan harus ikut. Jangan disisi-sisikan, jangan kita batasin kuasa Tuhan itu. Jangan kita batasin ya. Ada orang membatasin misalnya gini, Tuhan berikanlah saya mobil Tuhan. Mungkin dia bukan di keluarganya, dia berdoa, dia sendiri. Berikanlah ke saya mobil Tuhan. BMW Tuhan, aku pengen banget. Yang warnanya merah. Nomor platnya gini-gini. Aduh Tuhan, enaknya aku pakai gitu. Mungkin Tuhan mau kasih dia pabrik BMW. Jadi terbatas jadinya. Dibatasinya jadinya kuasa Tuhan ya. Hanya minta satu. Jadi jangan dibatasin. Itu tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau mau minta sama Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan waktunya juga waktu Tuhan. Kita kerjakan aja apa yang kewajiban-kewajiban kita di dalam Tuhan. Karena tadi dikatakan Roh Kudus bekerja di dalam kita.
Oleh karena itu tetaplah kita selalu di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus yang mati untuk menebus dosa-dosa kita dan menjaga kita tetap di dalam keselamatan kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, yang sudah merangkul kami dalam saat mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar ini dapat membuat kami lebih baik lagi di hadapan-Mu, melakukan kewajiban kami, melakukan tugas-tugas kami, terutama Tuhan dalam melayani-Mu. Dalam kehidupan kami Tuhan banyak hal yang harus kami pikirkan dengan hati yang gundah, dengan hati yang pundung, dengan hati yang susah, tapi kami tahu sukacita yang sempurna yang daripada-Mu. Tetap Kau balut kami setiap saat. Kau rangkul kami setiap saat dengan sukacita yang sempurna daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Anglikan Tuhan dimanapun saat ini berada. Kau berkati ya Bapa, Kau lindungi dan Kau pelihara supaya mereka tetap ada di dalam-Mu. Seperti firman yang baru saja kami dengar. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami saat ini dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka kembali kepada-Mu Tuhan. Benar-benar ada dalam rangkulan-Mu, mengerti bahwa pikiran, hati, kelakuan, perlakuan di titik nol adalah menjadi dekat dengan-Mu. Dan Engkau dapat melihat mereka terbuka luas untuk membantu, menolong kepentingan, kebutuhan mereka saat ini. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan yang akan Tuhan tambah-tambahkan lagi kepada kami. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam.